Hey ho Pop gengs! Kopi dan kehidupan, sepertinya kedua hal ini memang tidak bisa dipisahkan. Sejak zaman dulu kala, kopi sudah menjadi salah satu hal yang sangat penting dan dekat dengan kehidupan manusia. Di dunia modern seperti sekarang, sajian kopi sudah bisa ditemukan di mana saja. Mulai dari warung kopi tempat bapak-bapak ngomongin politik, sampai coffee shop Instagramable yang banyak mejeng di IG story para milenial dan Gen Z. Nah, bicara tentang coffee shop, salah satu yang paling terkenal adalah Starbucks. Coffee shop yang sudah ada di Indonesia sejak 2001 ini merupakan coffee shop paling besar dan paling elit di dunia. Setidaknya, tidak jarang dari kita yang mengidentikan Starbucks dengan orang kaya. Seakan-akan, Starbucks memang cuma buat golongan atas doang. Nah, banyak hal yang menarik untuk diketahui tentang Starbucks. Bagaimana coffee shop ini dimulai? Siapa yang memulai Starbucks? Bagaimana jalan yang ditempuh Starbucks hingga menjadi coffee shop paling elit di dunia? Berapa sih keuntungan yang dihasilkan Starbucks dari penjualannya di seluruh dunia? Dan masih banyak lagi hal lainnya yang akan kita jawab di DP Explore kali ini mengenai coffee shop terelit Starbucks. Sebagai perusahaan yang sudah memiliki 32.932 gerai di seluruh dunia, Starbucks juga dimulai dari sebuah bisnis kecil yang dijalankan oleh 3 orang pemuda bernama Gordon Bowser, Zev Siegel, dan Jerry Baldwin. Dalam kisahnya, Gordon Bowser yang merupakan seorang mahasiswa di University of San Francisco atau UFS pernah mendatangi Roma pada tahun 1962. Saat di sana, Gordon mencoba salah satu sajian kopi Roma, yaitu cappuccino, dan dia pun jatuh cinta. Bagi orang Amerika, pada sekitar tahun 60-an, varian kopi seperti cappuccino yang diolah secara profesional memang merupakan hal yang asing, karena orang Amerika terbiasa mengkonsumsi kopi kaleng, kopi instan, ataupun kopi hitam rumahan. Nah, dari pengalamannya ini pun, Gordon terinspirasi untuk membuat usaha kopi di kampung halamannya, Seattle. Untuk menjalankan usahanya, Gordon pun keluar dari UFS dan mengajak kedua temannya, Zev Siegel dan Jerry Baldwin, untuk memulai bisnis penjualan biji kopi yang kemudian dinamai Starbucks. Dalam kurun waktu 15 tahun, pada tahun 1986, Starbucks menjelma menjadi penjual biji kopi terkenal Amerika dengan memiliki 6 cabang dan juga mengakuisisi perusahaan penjual kopi pendahulunya, yaitu Peet's. Nah, sayangnya, dalam proses akuisisi ini, Starbucks mengalami kejatuhan karena terlilit utang dan juga penjualan kopi di Amerika yang terus menurun. Di kondisi tersebut, muncullah orang baru bernama Howard Schultz yang menawarkan inovasi baru kepada Starbucks, yaitu selain menjual biji kopi, Starbucks harus mulai menjual kopi seperti coffee shop di Italia. Lewat ide inilah tercipta coffee shop pertama Starbucks yang bernama Il Giornale. Sayangnya, ide dari Howard ini tidak cukup untuk menyelamatkan Starbucks dari kebangkrutan pada tahun 1987, yang mengharuskan 3 penemu Starbucks menjual bisnis ini dengan harga 3,8 juta US dollar atau 54,8 miliar rupiah. Nah, untuk mempertahankan idenya, Howard pun melangkah dan membeli Starbucks dengan sokongan beberapa investor, termasuk Bill Gates. Dan lahirlah coffee shop pertama bernama Starbucks pada tanggal 18 Agustus 1987 yang terus berkembang hingga kita kenal seperti sekarang. Dalam perkembangannya, Starbucks mengalami peningkatan yang cukup gila. Dengan hanya membutuhkan waktu 9 tahun, dari tahun 1987 hingga 1996, Starbucks sudah memiliki lebih dari 1.000 gerai dan melakukan ekspansi keluar Amerika seperti di Jepang dan juga Singapura. Perkembangan paling menakjubkan dari Starbucks terjadi pada milenium baru, yaitu tahun 2000.
pada tahun 2000 hingga 2007, di mana gerai Starbucks meningkat dari 3.500 menjadi 15.000 gerai. Yang berarti Starbucks berhasil membuka 1.500 cabang baru per tahunnya. Dari segi penjualan yang tentu saja ikut meningkat, Starbucks mendapatkan untung 28,8 triliun rupiah menjadi 135,7 triliun rupiah. Meskipun setelah perkembangan mencengangkan ini, Starbucks malahan mengalami kejatuhan pada tahun 2007 saat dinahkodai Jim Donald. Ya, seperti kebanyakan perusahaan, tentu saja Starbucks mengalami naik turun. Di kurun waktu tersebut, saham Starbucks turun hingga 50% dikarenakan banyaknya perubahan di Starbucks, seperti penggunaan mesin dan juga suasana yang terlalu dimodernisasi. Selain itu, kegagalan Starbucks dalam tahun ini disebabkan dengan tidak loyalnya pembeli akibat banyaknya gerai Starbucks yang terbuka. Dalam krisis keuangan ini, Howard Schultz pun kembali menangani Starbucks dengan mengembalikan nuansa teatrikal Starbucks seperti saat awal dia membangun coffee shop tersebut. Nah, untuk masalah jumlah gerai yang berlebihan, Howard Schultz melakukan profit cannibalization dengan cara menutup 600 gerai pada tahun 2008 dan 300 gerai pada tahun 2009. Ini adalah kiat para pebisnis agar bisa bertahan. Alhasil, dalam kurun waktu 2 tahun, pada tahun 2009, penjualan Starbucks pun meningkat kembali dan gerai baru pun mulai terbuka hingga sekarang. Dalam meningkatkan minat pengunjungnya, pada tahun 2019 kemarin, Starbucks kembali membuat gebrakan baru, yaitu Starbucks Reserve Roastery, di mana Starbucks menargetkan para pelancong sebagai destinasi wisata. Di sini, pihak Starbucks menawarkan sebuah pertunjukan meracik kopi dan juga proses pengolahan kopi. Setelah semua dilema, jatuh bangun dan juga inovasi, sekarang Starbucks menjelma menjadi bisnis senilai 80 miliar US dollar atau 1.154 triliun rupiah. Hal ini turut dibuktikan dengan kondisi Starbucks di 40 tahun terakhir, di mana Starbucks dinyatakan menguasai 57% dari keseluruhan pendapatan kafe dan coffee shop di dunia.